Nama saya Octavianus Klaulekik, biasa teman-teman mengenal saya Okto gitu. Nah, saya di sini sebagai salah satu senior ya, atau boleh dibilang yang mendirikan OKL Street Library seperti itu. Kalau kita berbicara tentang inisiatif, sebenarnya ini berbasisnya itu data dan riset seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari terbentuknya OKL Street Library ini, banyak hal yang tentunya sudah saya survei, sudah saya riset seperti itu ya. Kalau kita lihat dari UNESCO di tahun 2012 itu Indonesia masuk di kategori literasi yang sangat rendah. Dari 1.000 orang yang disurvei, hanya ada 1% yang literasi dari Indonesia begitu. Ini sangat rendah ya begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Connecticut State University Amerika seperti itu dari 62 negara nih Kak. Indonesia di posisi 62 dan tingkat literasinya itu sangat rendah. Nah, ini kita berbalik ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu dari Kemendikbud di tahun 2016 itu dari 34 provinsi itu masuk tingkat literasi yang sangat rendah. Nah, ini kita lihat dari sektor pendidikan, anak-anak Indonesia itu sangat-sangat rendah. Kemudian di Malaka itu dari Bappenas di tahun 2018 itu Malaka masuk di buta aksara yang paling botot masuk di 5 besar. Sampai pada akhirnya berpikir nih kira-kira mau bikin apa ya untuk NTT, untuk Indonesia. Itu terbentuklah OKL Street Library. Nah, kita ambil konsepnya itu adalah konsep perpustakaan jalanan. Kenapa ya? Nah, ini salah satu fenomena yang global di mana perpustakaan jalanan ini dijajal buku-buku di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, kemudian di depan rumah seperti itu. Ini saya berpikir, wah ini keren nih, kayak satu hal yang tentunya baru di Indonesia, kemudian di Nusa Tenggara Timur, hadirlah di Malaka. Karena saya memang orang sini, saya bikin konsep perpustakaan jalan di sini seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kendala untuk sampai saat ini begitu ya, itu karena kita berinisiatif bikin program-program edukasi buat anak-anak, yaitu data dan juga riset begitu ya. Nah, ketika data nih kita menyediakan buku-buku bacaan seperti itu dengan program-program yang ada, edukasi begitu. Kemudian fakta di lapangan itu banyak masyarakat yang tentunya ada konflik masyarakat. Ini adalah tantangan yang besar. Kemudian juga konflik komoditas seperti itu, dan akhirnya menjadi satu tantangan tersendiri buat diri saya untuk bisa mendirikan OKL Street Library ini. Tapi karena tujuannya kita kan baik, tujuannya kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan kita welcome bikin sesuatu yang tentunya multi diversity buat semua orang. Jadi ini adalah konsekuensinya seperti itu. Jadi menjalankan saja, melihat hal kedepannya dengan hal yang positif seperti itu. Nah, itu adalah tantangannya. Tapi luar biasa nih, karena di samping memikirkan tantangan-tantangan yang ada, kemudian ini bikin kita semakin kreatif. Kayaknya bikin hal-hal yang edukatif seperti apa ya, berbasis literasi pendidikan untuk anak-anak ini seperti apa ya. Muncul banyak ide nih, bikin program yang berbasis pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak, seperti saya harus bisa bikin kelas berbasis literasi budaya, misalnya kelas bidu. Saya adakan setiap hari Minggu. Kemudian kelas-kelas bahasa Inggris itu berbasis literasi bahasa Inggris. Kemudian public speaking, kids talk, kemudian juga kelas menggambar mewarnai. Dan yang paling utama juga nih, satu hal yang saya harus pikirkan adalah menulis dan juga membaca. Ini adalah penting seperti itu. Dan juga saya memikirkan hal-hal lain seperti kreativitas anak-anak dengan mendaur ulang limbah seperti itu. Jadi
seperti ini di sekitaran sini sampahnya banyak, terus harus berpikir apa ya harus bisa saya kerjakan begitu untuk anak-anak. Kita kumpul sampah-sampah yang tentunya sampah-sampah gelas plastik seperti itu, dan kita daur ulang untuk menjadi satu kreativitas anak-anak yang menjadi keranjang ataupun tas seperti itu. Kalau kita berbicara tentang aktivitas yang ada di OKL Street Library yang dampak untuk anak-anak ya setelah ini ya, ini luar biasa nih, sedikit tentang kejadian bencana itu ya, dan kemudian kita kan harus bisa mengungsi begitu, dievakuasi untuk bisa mengungsi, dan sampai di sana ternyata banyak hal yang bisa saya berpikir di sana, salah satunya psikososial gitu. Nah, mulai berinisiatif kolaborasi dengan posko di Betun, kemudian kita adakan kelas psikososial buat anak-anak itu setiap sore dengan program untuk mereka bisa semangat dalam hal ini, tidak berpikir bencana seperti itu. Kemudian mereka bisa berkreativitas seperti menggambar, mewarnai begitu, kemudian bernyanyi, berdoa, terus apalagi ya, meditasi seperti itu, perenungan. Nah, ini adalah dampak buat seperti itu di bencana seperti itu. Nah, ketika bencana sudah selesai, nah kita di sini lanjutkan psikososial ya selama 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan, dan kita adakan program itu. Kemudian kita kolaborasi dengan beberapa NGO seperti Cis Timor, kemudian juga Save the Children, kemudian komunitas film Kupang, dan satu lagi nih rumah desain dari Kupang, kakak yang ada di depan. Seperti itu adalah dampak yang tentunya luar biasa gitu, karena ketika sebelum bencana itu OKL Street Library belum banyak yang mengenal. Kemudian karena bencana ini akhirnya banyak yang mengenal, dan mengenal bukan hal tapi hal positif yang edukasi buat masyarakat, dan terutama di NTT, di Malaka, NTT, dan seluruh Indonesia. Ketika berbicara tentang jangka panjang ya dalam literasi begitu, kita harus tahu nih, literasi itu apa sih? Literasi itu kan berbicara tentang aksi dan kolaborasi begitu. Nah, kemarin sudah saya adakan kelas-kelas yang seperti untuk mendukung literasi digital, kemudian juga literasi budaya, literasi bahasa Inggris, literasi buku, literasi membaca, menulis, menggambar, mewarnai seperti itu. Nah, kedepannya itu saya akan bikin atau menjalankan program-program seperti itu untuk jangka panjang, mungkin seminar, mungkin workshop. Nah, dalam waktu dekat ini saya akan kolaborasi dengan Kementerian Kominfo, dan untuk satu gerakan digital nasional itu berbasis virtual. Dan mungkin kedepannya lagi saya akan bikin workshop atau pelatihan berbasis literasi media, karena di kita sini belum pernah ada ya di NTT ini. Kalau secara secara umum orang-orang kan pasti sudah tahu tentang media, tapi kalau untuk kita berpikir spesifik, literasi media itu belum ada di sini begitu, atau literasi informasi belum ada begitu. Nah, ini saya berpikir kedepannya itu harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, mungkin berbasis workshop atau seminar seperti itu, atau mungkin kelas-kelas yang duduk-duduk ngopi-ngopi sambil ngobrol tentang media, informasi, atau literasi digital seperti itu. Itu mungkin yang akan saya jalankan seperti itu.